Dari jalanan New York hingga ke jantung Berlin, kekerasan jihadis kembali menjadi sorotan utama. Dan saat Washington mendorong diplomasi, Israel mengatakan telah mengungkap salah satu rahasia nuklir terbesar Iran. Kami akan menjelaskan mengapa kedua cerita ini penting sebentar lagi di The Quad hari ini. Selamat datang kembali di Quad di JNS. Saya Emily Schrader dan saya di studio bersama Bellamy Shoshana dan Floor bergabung dari jarak jauh. Senang bisa bersama kalian. Ini adalah minggu yang sibuk dan banyak hal yang harus dibahas. Maksud saya, yang pertama, kita melihat serangan teror yang mengerikan di New York City. Setelah pernyataan Mamdani tentang Perdana Menteri Netanyahu, di mana dia menyebutnya penjahat perang, dan melontarkan berbagai fitnah terhadap dirinya serta negara Israel. Namun, segera setelah itu, kami melihat seseorang tampaknya benar-benar menanggapi pesan ini dan bertindak di luar sebuah sinagoga di kota, melukai 2 orang. Terjadi penusukan, dan kamu tahu, pelakunya sudah ditangkap. Tapi dari mana semua ini berasal? Menurutmu, apakah para pemimpin seperti Mamdani punya tanggung jawab dalam situasi seperti ini? Maksudku, dari dia, kita tidak melihat apa-apa selain hasutan sejak hari pertama. Kurasa, Bellamy, kita akan mulai darimu. Aku tahu kamu tinggal di New York City. Kamu adalah penduduk New York. Maksudku, apakah memang seperti ini keadaannya? Sejauh mana keadaan kita memburuk sampai bisa seperti ini? Tidak seperti ini sebelumnya. Dulu tidak seperti ini. Kami sudah melihat perubahan yang mulai terjadi di New York. Tapi ketika kamu tahu, memperingatkan bahwa ini adalah orang terburuk yang bisa dipilih sebagai wali kota. Karena sebenarnya tidak ada akuntabilitas. Dan kemudian ketika kamu melihat apa yang terjadi pada Tisha B'Av, tiba-tiba saja ada unggahan darinya yang mengatakan, saya ingin mengucapkan kepada semua orang, setiap orang Yahudi di 5 borough, kamu tahu, puasa yang bermakna dan sebagainya. Tapi, jika kamu mengatakan sejenak saja bahwa Yerusalem tidak ada karena itu adalah Palestina, tetapi tidak tahu bahwa orang Yahudi menghadap ke arah Israel, apakah mereka berada di 5 borough atau tidak, itu berarti Israel adalah untuk orang Yahudi. Aku sangat Jelas, Mamdani tidak tahu apa itu Tisha B'Av. Menurutku itu sudah cukup jelas. Shoshana, kamu juga orang New York. Maksudku, bagaimana pendapatmu tentang kekacauan ini? Ini menyedihkan, meresahkan, dan benar-benar membuat marah. Karena menurutku kita semua tahu kan bahwa apa yang kamu ucapkan akan mengarah pada tindakan. Aku tidak perlu membuktikan ini. Ini sudah terbukti sepanjang sejarah. Dan Mamdani tahu itu. Tapi dia bermuka dua. Dan dia lakukan adalah berkata, ya, orang Yahudi sebagai Yahudi dan Yudaisme sebagai agama, aku tidak punya masalah dengan itu. Yang buruk itu para penjahat perang, kamu tahu, dan pendudukannya yang buruk. Dan berbicara tentang Netanyahu, seolah-olah dia adalah hakim, juri, dan algojo itu benar-benar hasutan. Tidak diragukan lagi. Lalu mengatakan, ya, aku benar-benar berharap 2 orang New York itu, dan tentu saja, dalam videonya, dia menyebut 1 orang sebagai Yahudi dan 1 lagi sebagai orang Asia. Aku sendiri sudah tidak tahu lagi apa arti Asia sekarang. Karena di beberapa tempat itu berarti orang Pakistan. Di Pakistan jelas maksudnya orang Jepang. Aku juga tidak tahu. Semoga mereka pulih sepenuhnya dan tidak ada tempat untuk antisemitisme atau rasisme apapun di New York. Maksudku, siapa yang masih percaya dengan kata-katanya? Siapa yang percaya apapun yang dia katakan? Entah itu soal bus gratis atau soal orang Yahudi di jalanan. Ya, menurutku masalahnya adalah masih cukup banyak orang yang percaya dengan ucapannya hingga mereka bertindak. Dan menurutku itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan NYPD sebenarnya sudah menentang hal ini. Mereka sangat marah karena Mamdani menyerukan aksi protes saat Perdana Menteri tiba di Israel, menentang Israel. Hal terakhir yang dibutuhkan kota New York adalah lebih banyak protes pro-Palestina, anti-Israel, yang seperti kultus maut. Maksudku, kenapa kita masih di sini? Kalau kamu lihat dari sisi politik, aku ingat hari ketika Donald Trump dilantik saat pertama kali menjabat. Washington DC benar-benar kacau waktu itu. Dia benar-benar harus memasangi papan pada toko-toko, rumah-rumah, apapun. Tapi tidak ada yang membicarakan tentang itu. Tiba-tiba saja semuanya menghilang. Dan saya tidak akan menggunakannya sebagai perbandingan dengan 6 Januari dalam hal hasutan, tapi memang agak aneh ketika kamu melihat sebuah negara dan masyarakatnya, jika kamu bisa menjual hal yang sama kepada mereka, kamu bisa memilih kapan itu nyata. Kamu bisa. Kapan itu tidak nyata, itu berbahaya. Kamu bisa memilih kapan itu, karena tiba-tiba saat Black Lives Matter sedang terjadi dan semua penjarahan sedang berlangsung, dan mereka berkata, kamu tahu mereka mencuri sepatu Gucci demi makanan. Maaf. Kenapa kamu perlu sepatu Gucci untuk bisa makan? Maksudku, Aku nggak tahu kalau kamu, tapi aku sih iya. Maksudku, itu penting. Louboutin, aku sih nggak keberatan. Aku cuma pikir Mamdani tahu persis Dia bercanda. melakukan. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia sangat kalkulatif. Politikus yang penuh perhitungan. Dan dia tidak bisa memenuhi janji bus gratisnya. Dan dia tidak bisa menurunkan harga sewa. Dia tidak bisa menepati janji-janji komunis gilanya. Jadi, apa yang kamu lakukan saat tidak bisa menepati janji? Kamu mengalihkan perhatian. Jadi, dia mengalihkan perhatian ke orang Yahudi karena itu populer di kalangannya.
Dia sangat perhitungan. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Polisi, seperti yang kamu sebutkan, sangat marah padanya karena yang dia lakukan hanyalah menciptakan kekacauan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di New York, selain dari kenyataan bahwa kota itu terlihat lebih kotor dari sebelumnya, dan selain dari kenyataan bahwa kamu tidak bisa memenuhi janji, adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar, Fortune 500, sedang meninggalkan kota itu. Goldman Sachs, apa yang lebih identik dengan New York selain Goldman Sachs? Sudah pergi. Mereka akan pindah ke Texas atau Florida, aku lupa yang mana. Pria itu sedang menghancurkan kotanya dan dia menyalakan rokok dengan api unggun. Itu yang sedang terjadi sekarang. Gila banget. Itu konyol banget. Tapi itu juga sebenarnya nggak terlalu mengejutkan kalau kamu lihat seluruh ideologinya dan juga sejarahnya. Maksudku, dia adalah pendiri Students for Justice in Palestine di universitasnya sendiri. Latar belakangnya jelas, sama sekali bukan latar belakang profesional. Tapi banyak aktivisme di kalangan ini. Dia anak nepo yang nggak pernah benar-benar harus berjuang untuk apapun. Dia juga nggak pernah punya karir yang sebenarnya. Dan sekarang dia memobilisasi sikap merasa berhak dan pola pikir yang sama itu lewat jabatan publik. Ini benar-benar menakutkan. Dan hal yang benar-benar menarik perhatian saya dari videonya adalah bahwa itu bukan hanya memutarbalikkan narasi atau fokus pada hal-hal negatif atau mengeluarkannya dari konteks, seperti yang biasanya kita lihat dengan bias anti-Israel. Ya, itu benar-benar kebohongan. Benjamin Netanyahu adalah penjahat perang, arsitek dari genosida mengerikan terhadap rakyat Palestina. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 73.000 orang, atas pencacatan puluhan ribu anak-anak, atas tak terhitung orang yang ia biarkan kelaparan karena ia memblokir makanan dan bantuan kemanusiaan agar tidak sampai kepada mereka. Semua ini sementara kita, sebagai orang Amerika, membiayai bom-bom yang digunakan untuk membunuh. Netanyahu adalah penjahat perang. Tidak, sebenarnya dia bukan. Itu adalah definisi hukum. Dia belum pernah dinyatakan bersalah atas hal seperti itu. Jadi kamu tidak bisa membuat pernyataan seperti itu. Dan ketika kamu adalah perwakilan negara bagian, kota, atau negara hukum, kamu seharusnya tahu hukum. Dan itu justru semakin buruk dari sana. Kamu tahu, ada bencana kelaparan dan orang-orang menderita kelaparan. Pekerja bantuan dibunuh. Semua omong kosong yang dia klaim tanpa bukti sama sekali. Dan tidak ada yang meminta pertanggungjawaban atas hal itu. Tidak ada yang meminta mereka bertanggung jawab karena kata-kata sudah tidak berarti lagi. Dulu kata-kata dianggap sebagai kekerasan, bukan? Dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak ada yang benar-benar peduli atau mendengarkan atau benar-benar menginginkan sesuatu yang bermakna. Jadi ada Mamdani yang membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Manhattan. Tidak ada hubungannya dengan, 5 distrik di New York. Jadi New York tidak ada hubungannya yang dengan ada di 5 luar distrik di New Manhattan? York. Ya, aku tahu. Ada sesuatu yang lain. Dan sebenarnya aku akan bilang, seperti katamu, sebagai orang yang tumbuh besar di New York, itu sangat memilukan. Karena menurutku satu hal yang orang di luar Amerika dan di luar New York tidak benar-benar pahami adalah bagaimana entah kamu ingin membicarakan tentang, kamu tahu bagaimana kota itu dibangun oleh kolonisasi. Aku mengerti itu. Tapi pada akhirnya, orang-orang yang datang ke Amerika Serikat, mereka benar-benar ingin membangun kehidupan yang lebih baik. Dan mereka bekerja berdampingan. Orang Yahudi, Italia, Irlandia, dan lainnya. Memang buruk. Ada ketegangan ras, tapi mereka berhasil melewati semua itu. Dan sekarang, aku merasa New York dan Amerika sedang ditarik kembali ke dalam ketegangan ras itu. Ditarik kembali ke dalam perpecahan-perpecahan ini. Bukannya mempertahankan apa yang sudah kita bangun bersama. Dan itu adalah akhir dari masyarakat. Itu adalah akhir dari masyarakat. Yang aku rasa benar-benar lucu adalah, maksudku, lihat, kita semua tahu bahawa semua omongan tentang aku akan menangkap Netanyahu, itu cuma sandiwara, cuma lelucon. Dia tidak pernah punya wewenang. Dia juga tidak akan pernah punya. Itu hanya lelucon. Semuanya sejak awal memang begitu. Dia itu badut dan ini semua hanya lelucon. Tapi yang aku lihat di internet, dan aku benar-benar menikmatinya, adalah dia benar-benar membuat orang Italia marah karena dia membuat peta konyol tentang imigran yang menonton sepak bola untuk Piala Dunia. Dan dia tidak mencantumkan Little Italy. Dia juga tidak mencantumkan Yahudi, tentu saja. Jadi, dia tidak mencantumkan para pendiri New York, yaitu orang Italia dan Yahudi. Tapi orang Italia benar-benar marah. Dan entah kenapa, aku masuk ke algoritma orang Italia yang kesal pada Mamdani. Mereka Dan marah. aku menikmatinya setiap menitnya. Ini sangat indah. Tapi kembali lagi ke pernyataan bahwa orang Yahudi adalah yang pertama jadi sasaran. Seperti kamilah yang, kamu tahu, membunyikan alarm, tapi kamu berikutnya. Setiap kali kami pergi, di sini, berikutnya. Dan hal yang menyenangkan tentang mendemonisasi orang Yahudi cukup lama. Dan mereka akan seperti ini. Kamu akan belajar. Iya, kamu akan belajar dengan sangat cepat. Ya, sayangnya kita baru saja melihat itu terjadi dalam 48 jam terakhir. Maksudku, kita melihat serangan ini di Berlin pada acara Gay Pride. Ternyata itu adalah serangan teroris Islamis. Sungguh mengejutkan. Sayangnya, kita melihat banyak orang dari komunitas itu menanggapi hal ini seolah-olah kecewa. Konyol. Ada sebuah klip video dari seorang wanita muda yang mengeluh betapa sedihnya dia karena ternyata memang seorang Muslim Arab yang melakukan serangan teror itu dan bukan orang kulit putih. Diese Nachrichten zu bekommen,
dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. Dan, di situ terlihat lagi interseksionalitas. Kita tidak semua berjuang untuk hal yang sama, tapi kita saling mendukung di momen-momen seperti ini. Dan itu indah. Maksudku, ini benar-benar gila. Gila apa yang sedang terjadi. Tapi kamu benar sekali, itu dimulai dengan orang Yahudi dan tidak berhenti di situ saja. Itu tidak pernah berakhir. Sekarang kita beralih ke Kanada. Sekarang ada 2 toko roti. Dua Choco toko bagel. roti yang ditembak. Maksudku, sudah ada beberapa sinagoga yang ditembak. Mereka terus menembaki institusi dan bisnis Yahudi seperti di tengah malam. Seperti saat mereka tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi sepertinya mereka memang tidak berniat membunuh seseorang, tapi jelas niatnya adalah untuk serahkan mengintimidasi, saja ya. meneror, untuk membungkam komunitas-komunitas ini. Dan itu Ini benar-benar untuk menjadi hal menormalkan. yang Jangan dianggap lupa, normal. bagaimana hal ini menormalkan semua ini. Karena dulu kita sangat terkejut, kaget, ngeri. Kita harus melakukan sesuatu saat itu juga ketika kita mendengar tentang hal-hal seperti ini. Dan sekarang rasanya seperti hal yang biasa saja. Ngomong-ngomong soal itu dan normalisasi radikalisme, maksudku memang ada insiden dengan mahasiswa di Universitas Cornell. Dia ditawari magang dari perusahaan milik Yahudi. Dan dia sekarang terkenal karena responnya. Saya tidak mau bekerja untuk orang Yahudi. Nah, ini benar-benar menjadi sangat viral. Dan sejak saat itu, ada sebuah video yang dirilis di mana seorang reporter menyamar menanyakan beberapa pertanyaan tentang pandangannya. Mari kita lihat seberapa menyesal dia. Apakah ada reaksi keras dari kampusmu? Bagaimana tanggapan sekolah dalam hal apapun? Hanya satu pemberitahuan saja, dan mereka sedang mengadakan. Tim juga sudah menghubungi. Tapi sampai sekarang, mereka bilang tidak ada apa-apa di sistem mereka. Saya rasa karena saya tidak mengatakan apapun yang bisa diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian. Satu-satunya yang saya dapatkan hanyalah magang tanpa bayaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya, hampir semuanya hanya orang Yahudi. Iya. Perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya juga dijalankan oleh orang Yahudi. Iya, itu sebabnya saya dipecat. Saya dipecat. Kamu hanya perlu melihat kenyataan yang ada dan menyadari tidak ada cara untuk mendapatkan kekuasaan. Maksud saya, kecuali kamu mau memakai topi kecil itu, kan? Sana cium. Handbook itu, benar. Maksudku, semua anak muda di kantor, kami bercanda tentang orang Yahudi. Serius? Mereka semua rasis. Jadi menurutku, jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Untuk para boomer dan semua generasi yang lebih tua. Iya. Mereka punya insentif untuk tidak melihat kebenaran hanya karena mereka mendapat begitu banyak keuntungan dengan mengabaikannya. Benar. Jadi tampaknya satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan saat ini adalah bekerja untuk orang Yahudi. Maksudku, mungkin itu sebabnya kita semua ada di sini. Ya, kita semua Mengendalikan diproduksi. dunia, Kita mengendalikan semua segalanya. profesional. Kita adalah Yahudi profesional. Tidak, ini benar-benar mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan melihat orang-orang ini tidak hanya memegang pandangan yang penuh prasangka, tapi juga semakin keras kepala. Tidak memahami. Dari Dia situ. berhasil mengumpulkan Bukankah begitu? Kamu pergi $25.000. untuk bekerja. Kamu Aku pergi mencintaimu. bekerja. Aku pasti akan mencintaimu, mencoba. melawanmu. Tapi demi 25.000 di sakuku, aku harus bepergian. Dengar, aku punya selera mahal. Selera mahal. 25.000 tidak cukup. Tidak cukup. Tidak. Tapi kalau kita naikkan sedikit lagi, kita bisa bicara. Tidak. Ini benar-benar gila. Karena aku benar-benar ingat. Bahkan ketika kamu tahu, waktu dia aku pilih jadi bajingan versiku, aku berpikir, inilah yang harus kamu lakukan. Yaitu melawan orang Yahudi. Dan menunjukkan kebencianmu terhadap orang Yahudi. Dan kamu akan mendapatkan imbalan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, mereka hampir mencapai $10.000. $10.000. Jadi, tapi apa yang dia katakan tentang generasi muda itu memang benar. Dan menurutku, sayangnya kita memang perlu. Kita perlu membicarakan hal itu kan? Kita perlu menyadarinya, kita perlu membicarakannya, kita perlu memahami dari mana asalnya. Itu karena TikTok, Instagram, media sosial, dan kampus-kampus yang didanai Qatar. Itu ada di mana-mana. Ya, itu adalah dehumanisasi. Maksudku, Cara dia ya membahas bahwa anak-anak selalu bercanda soal ini dan selalu bilang, Yahudi ini, Yahudi itu, seperti aku tidak dibesarkan untuk berbicara seperti ini. Tidak, tentang minoritas manapun. Dan kalau aku melakukannya, aku pasti sudah ditampar orang tuaku. Jadi, seperti gagasan bahwa ini semua begitu, ya, terus orang tuanya gimana? sudah begitu lumrah. Apakah mereka tahu apa yang dilakukan anak-anak mereka atau mereka tidak peduli? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan anak-anakmu atau kamu tidak peduli dengan apa yang dikatakan anak-anakmu? Jam 10 malam, apakah kamu tahu di mana anak-anakmu berada? Ya, tidak ada yang ingat itu. Aku ingat itu. Tapi kamu tahu, kami duduk di sekitar meja dan ketika anak-anakku mulai menyimpang, jika ada yang menyimpang ke arah itu, mereka langsung ditegur dengan cepat. Itu tidak diperbolehkan. Dan aku benar-benar berpikir kalian di rumah sebaiknya berbicara dengan anak-anak kalian dan berkata, "Hey, apakah kamu sudah mendengar hal-hal seperti ini? Hey, apa pendapatmu tentang ini?" Dan lakukan percakapan itu. Karena kalau tidak, orang lain yang akan melakukan percakapan itu dan memberikan pengaruh pada anak-anakmu. Saya memang berpikir bahwa institusi seperti Al Jazeera, yang tentu saja didanai oleh negara Qatar, harus mengingatkan orang-orang tentang hal itu setiap kali kami membahasnya. Apa yang telah mereka lakukan dimulai dari bahasa Arab dan berkembang ke semua platform bahasa lainnya. Persis seperti ini. Ini adalah normalisasi dari dehumanisasi terhadap berbagai kelompok orang yang sejujurnya para supremasis Islamis menganggap kelompok-kelompok ini tidak diinginkan karena alasan apapun. Itu
Itu bisa saja orang Kristen di Timur Tengah, bisa saja Yazidi, bisa saja Kurdi, bisa juga Yahudi. Biasanya memang Yahudi. Itu dimulai dari kami. Dan ini benar-benar beracun. Sangat beracun. Bagaimana hal ini dibiarkan menyebar ke seluruh dunia barat tanpa pengawasan sama sekali. Maksudku, Fleur, kamu sudah melakukan banyak hal di kampus-kampus. Berusaha membawa orang-orang ke Israel sebagai alternatif yang masuk akal. Menurutku itu luar biasa. Apa yang kamu dengar dari para mahasiswa? Apakah ini seperti retorika yang biasa, bahkan dihadapi oleh mahasiswa Yahudi di kampus-kampus? Yang kami temukan adalah beberapa mahasiswa ingin pindah setelah 1 tahun kuliah karena mereka tidak ingin hidup seperti ini. Mereka tidak ingin terus ditunjuk-tunjuk orang. Di Inggris, ini bahkan sangat mengganggu karena menurut saya 1 atau 2 dari 5 mahasiswa mengatakan mereka tidak ingin tinggal bersama orang Yahudi di asrama. Jadi, universitas hanyalah puncak dari semua ini. Tapi indoktrinasi itu dimulai semakin dini, bahkan lebih awal lagi. Kamu tahu, di sini kita sudah beberapa kali menjadikan Miss Rachel sebagai bajingan minggu ini. Kita tahu bahwa Tiongkok ada di ponsel semua orang melalui TikTok. Kita tahu bahwa Qatar telah menggelontorkan uang dalam jumlah luar biasa. Sekarang ya, bukan hanya 8 miliar dolar dana kampus yang katanya telah diberikan oleh Qatar. Tapi Profesor Charles Smalls yang saya wawancarai beberapa minggu lalu di Kufi mengatakan kepada saya bahwa mereka menemukan 100 miliar dolar lagi yang telah dimasukkan Qatar ke seluruh sektor pendidikan. Dan sekarang mereka bahkan menargetkan pendidikan dari TK sampai SMA. Mereka itu menggunakan ideologi woke yang bodoh ini untuk membantu Amerika atau Barat menghancurkan dirinya sendiri. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan kita secara militer. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan Amerika dan Israel secara militer. Jadi apa yang akan mereka lakukan? 2 hal. Yang pertama adalah menghancurkan Amerika, mendemoralisasi. Itu adalah dasar. Mendemoralisasi Amerika, membenci dirinya sendiri, dan kemudian memisahkan Amerika dari Israel dan dari bantuan apapun dari Israel. Ini sudah klasik. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Dan kita baru mulai bersiap-siap. Itulah yang sedang terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dilakukan KGB terhadap Tepat seluruh sekali. Barat. Hal-hal yang saya perhatikan dalam 2 minggu terakhir, menurut saya adalah bahwa kita sering berbicara tentang ancaman terorisme jihadis dan ideologi Islamis. Dan itu adalah sesuatu yang pasti sedang coba dipromosikan oleh Qatar. Begitu juga dengan semua kampanye pengaruh lainnya dari Republik Islam Iran dan negara-negara Islam lainnya. Tapi kita juga melihat dorongan besar menuju radikalisme kiri. Saya tidak bermaksud kebijakan ekonomi yang lebih sosialis. Maksud saya adalah komunisme. Dan kita melihat mereka disatukan dalam ideologi Islamo-Marxis yang saat ini dicontohkan oleh Zoran Mamdani dan DSA. Dan saya pikir banyak kebencian terhadap Yahudi dan banyak bentuk kebencian lainnya yang kita lihat menyebar di seluruh Amerika Serikat saat ini terhubung dengan hal itu. Jika Anda melihat apa yang baru-baru ini mereka nyatakan, ya, dulu mereka agak diam tentang hal itu, DSA, tentang apa posisi mereka terhadap beberapa isu ini. Mereka benar-benar tidak malu sama sekali. Wawancara demi wawancara, mereka secara terang-terangan mengakui bahwa mereka ingin menghapuskan Senat Amerika Serikat. Mereka ingin menghapuskan yang ada saat ini. Itu adalah pendapat saya. Saya pikir apa yang bisa terjadi? Benar, itu pasti hanya judul sensasionalis. Tidak. Salah satu ketua DSA diwawancarai pagi ini membicarakan, menghapuskan Senat, menghapuskan jabatan presiden. Mereka ingin membubarkan ICE. Mereka ingin memberi status legal kepada setiap orang di Amerika Serikat, terlepas dari status mereka. Ada sejumlah langkah lain yang ingin mereka lakukan, tapi Tidak ada penjara. Iya, Tidak ada polisi. Ya, Apa-apaan ini? Mereka apa? Rencana. Mereka Ini ingin yang mereka tidak hidup tahu. Apa dalam rencana mereka? masyarakat utopia. Yang kurasa ya terserah saja. Itu hanya apa yang hal terbaik bagiku secara pribadi saat menonton adalah kenyataan bahwa rasanya seperti hidup di tahun 1930-an. Tapi bahaya terbesar bagi mereka adalah kenyataan bahwa Israel berdaulat, namun orang Yahudi sebenarnya tidak berdaulat. Itu benar-benar beragam. Iya. Tepat sekali. Ya, Maksudku, lihat saja apa yang terjadi di Australia. Kalau boleh, kamu tahu menariknya sampai pada kesimpulan logisnya. Jadi di Australia, mereka benar-benar telah membentuk komisi kerajaan tentang antisemitisme dan kohesi yang kelak menemukan hal-hal yang mengerikan. Insiden-insiden antisemitisme yang mengerikan. Dan bukan sekedar, seseorang memanggilku bagel Yahudi. Seperti waktu aku masih kecil, aku dipanggil bagel Yahudi. Tapi perempuan duduk di atas genangan darah mereka sendiri setelah melahirkan karena perawat menolak merawat mereka. Atau anak-anak yang dipukuli di camp mereka. Atau kamu tahu, dipukul langsung di wajah hanya karena membicarakan fakta bahwa dia Yahudi.
Atau mahasiswa yang melaporkan bahwa mereka diludahi dan diberi salam Nazi di kampus. Mereka membicarakan kesaksian demi kesaksian, hari demi hari, dari orang-orang berbagai usia, berbagai tempat, berbagai posisi yang menghadapi antisemitisme. Ini sangat meresap. Dan tidak ada yang membicarakan hal ini. Dan memang seperti itu, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, ada kesimpulan logis dari hasutan, dari video-video itu. Kita akan membicarakannya saat bagian bajingan pilihan saya. Apa yang terjadi di media dan antisemitisme yang masuk ke rumah, wajah, sekolah orang-orang. Dan tidak bisa pergi ke rumah sakit karena kamu tidak tahu apakah kamu akan dirawat atau tidak. Seorang wanita melaporkan mendapatkan infus seperti begitu Dengan sering salah sengaja. seperti memasangnya dengan salah. Seperti kamu tahu, kamu dengar satu cerita dan kamu berpikir, oke, tapi kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa mengabaikan ratusan cerita. Iya. Dan dua perawat itu yang bilang, iya, kamu tahu, kami menaruh Zionis di Gehenna, yang artinya neraka. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Dan kita tidak bisa membicarakannya seolah-olah ini masalah orang lain. Ini sekarang, ini di sini, dan ini masalah kita semua. Sebelum kita beralih ke pahlawan dan bajingan kita, aku ingin menyinggung fakta bahwa Perdana Menteri sedang berkunjung ke Amerika Serikat tidak akan ditangkap. Bertentangan dengan keinginan Mamdani, tapi sepertinya dia akan kurasa bertemu dengan presiden. Dan ada beberapa laporan baru tentang bagaimana Israel diduga tahu di mana sebagian uranium yang sangat diperkaya itu telah dipindahkan, di mana beberapa sentrifus ini berada di bawah tanah, serta alat pemecah batu dan fasilitas lainnya. Jadi sebelum kita lanjut, saya hanya ingin menanyakan pendapatmu tentang apa yang akan terjadi. Maksudku, apa yang akan kita dengar yang belum pernah kita dengar dari Perdana Menteri selama kunjungan mendatang ke Washington ini? Saya tidak tahu, Fleur. Menurutmu bagaimana? Saya baru saja berada di Washington. Dengar, saya rasa kita tidak akan mendengar sesuatu yang luar biasa. Dan menurut saya, bagian dari strategi Trump saat ini dengan menyerang Iran sendiri adalah untuk menciptakan sedikit jarak. Setidaknya dari cara kelihatannya. Karena tuduhan terus-menerus bahwa kita memanipulasi. Dan ini adalah perang kita. Dan semua fitnah darah yang terus berlanjut itu. Jadi menurutku, apapun yang mereka bicarakan, kita sebenarnya tidak akan benar-benar tahu. Mereka mungkin punya pertemuan publik singkat dan kita akan lihat bagaimana Trump dan Bibi ya dengan chemistry mereka. Tapi aku pikir mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar karena ini tidak bisa terus-menerus menjadi aksi balas dendam tanpa akhir. Pertanyaannya adalah, apakah jadwal pemilu Bibi dan jadwal pemilu Trump untuk pemilu paruh waktu, apakah mereka selaras? Dan menurutku masalahnya adalah mereka tidak selaras. Ya, memang sepertinya begitu. Maksudku, aku agak frustrasi saat ini, karena rasanya seperti deja vu setiap minggu. Aku frustrasi dengan banyak hal, Shoshana. Ya ampun, aku frustrasi karena Shoshana. Tidak, tapi ini cerita yang sama terus berulang. Kamu tahu, dan kamu benar menurutku, soal garis waktunya. Jadwal-jadwal pemilu itu saling berbenturan. Tapi kurasa kita lihat saja nanti. Maksudku, apa yang akan terjadi dengan ini? Semoga saja, seperti yang sudah aku katakan sejak Januari, aku akan sangat senang jika aku salah. Tolong buktikan aku salah. Tidak terlalu senang dengan keadaan sekarang, tapi kamu tahu, kita lihat saja nanti. Kita lihat apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu. Aku seperti ini setiap 2 detik. Aku terus bilang, ini warisanmu. Ini warisanmu. Saat ini seperti tolong. Aku pikir mereka akan, aku benar-benar yakin mereka akan melakukan sesuatu. Ya, aku tidak berpikir ini akan berakhir seperti ini. Aku tidak berpikir akan ada semacam, kamu tahu, nota kesepahaman dan kumbaya. Sepertinya, aku tidak berpikir itu akan terjadi. Pertanyaannya hanya, kapan tepatnya itu akan terjadi? Dan bagaimana menurutku mereka mungkin akan melakukan sesuatu secara diam-diam? Seperti, kamu tahu, di lapangan, lakukan sesuatu secara langsung di lapangan. Dan kemudian mungkin ketika rezim Iran menyadari apa yang sedang terjadi, maka kita mungkin akan kembali ke serangan roket untuk sementara waktu. Mari kita lanjut ke segmen favorit kita, para bajingan dan pahlawan. Kita mulai dengan bajingan minggu ini. Shoshana, kamu mau mulai duluan? Bajingan saya minggu ini adalah Uncivilized Media, sebuah media dari Qatar. Dan Uncivilized Media memang julukan yang pas sekali. Karena video mereka yang gila menjelek-jelekan orang Israel dan mengklaim bahwa kami menjajah jalur pendakian di seluruh Asia dan puncak-puncak gunung di Eropa benar-benar tidak masuk akal. Bagi mereka, hanya ada 2 jenis orang Israel, penjahat perang yang bersantai setelah bertempur dan kaum liberal yang melarikan diri dari demokrasi yang gagal. Tonton ini. Orang Israel bukan hanya pemukim di Israel, mereka pindah dan menjajah dunia. Kita kebanyakan melihat mereka dalam 2 bentuk. Penjahat perang yang baru saja selesai bertugas. Dan kemudian mereka pergi ke India untuk detox. Dan kaum liberal yang melarikan diri dari apa yang mereka klaim sebagai demokrasi yang gagal.
Di permukaan, mereka tampak sangat berbeda. Tapi perhatikan bagaimana mereka bergerak di dunia ini. Dan kamu bisa melihat bagaimana Zionisme menghasilkan hubungan tertentu dengan tanah dan orang lain. Hubungan yang bersifat eksploitatif dan penuh kekerasan. Dan itu tidak terbatas pada Palestina. Mereka bahkan tidak bisa pura-pura bahwa ini adalah jurnalisme. Ini benar-benar propaganda Goebbels. Ini adalah demonisasi massal terhadap seluruh bangsa yang dikemas dengan grafis menarik dan jargon-jargon populer. Pesannya sederhana, tidak ada orang Israel yang baik, kiri atau kanan, religius atau sekuler, pekerja kemanusiaan atau tentara. Setiap orang Israel itu suka memanfaatkan Ghana dan jahat hanya karena mereka orang Israel. Dan begitulah cara Anda mengubah standar, teman-teman. Kemarin, rasisme berarti menilai orang berdasarkan kebangsaan mereka. Hari ini, itu disebut keadilan sosial. Asal sasarannya orang Israel. Dan orang Israel sudah sering diserang, dilecehkan, dan diusir dari restoran serta hotel di seluruh dunia hanya karena asal mereka. Tapi inilah tujuan mereka. Bayangkan menghabiskan ribuan dolar untuk mempromosikan sebuah video agar jutaan orang melihat orang Israel bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjahat. Dan itulah maksudnya, untuk membuat dunia melihat orang Israel sebagai ancaman langsung bagi mereka dimanapun mereka berada. Seolah-olah cara hidup mereka sedang diserang oleh orang-orang yang mungkin terlihat seperti mereka, tetapi sebenarnya tidak seperti mereka. Pada dasarnya, itu adalah propaganda Nazi secara terang-terangan, dan propaganda itu mencuci otak, dan itulah yang mereka lakukan. Dan sejarah punya sebutan untuk itu. Dehumanisasi. Setiap kekejaman yang pernah terjadi di dunia dimulai dari sini. Video ini adalah contoh yang sangat jelas. Yang lain lebih halus, tapi mereka ada di mana-mana. Dan mereka ikut mendorong semakin banyak orang membenarkan serangan terhadap orang Israel dimanapun mereka berada. Saya meminta Anda untuk berhati-hati dan berada di pihak yang benar dalam sejarah. Wow. Aku sampai gemetar. Maaf ya. Videonya benar-benar mengerikan, sangat buruk. Dan aku sebenarnya ingin menambahkan soal itu karena orang paling brengsek minggu ini adalah Tala Kadura, yang merupakan jurnalis. Yah, jurnalis di video itu. Dia sebenarnya adalah salah satu pendiri Uncivilized Media ini. Sepertinya mereka terdaftar di Qatar. Aku sempat mencari tahu sedikit, tapi mereka mengklaim sendiri bahwa mereka berada di Palestina. Kalau kamu lihat media sosial mereka. Nah, Tala sendiri sebenarnya berasal dari Lebanon, tapi dia punya sejarah panjang dalam melakukan dehumanisasi seperti ini, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Maksudku, bahkan kalau kamu lihat media sosialnya, hampir semuanya berisi kritik obsesif terhadap Israel. Lalu, pada bulan Mei 2024, dia membuat dokumenter lain seperti yang baru saja kita lihat, tentang bagaimana Israel menculik anak-anak. Dan sekarang dia membagikan investigasi mendalam lainnya tentang kebejatan Israel, kali ini terhadap Yahudi Arab. Yahudi Arab. Aku suka ketika mereka melakukan ini. Tidak ada yang namanya Yahudi Arab. Aku yakin Fleur bisa mengatakannya lebih baik dariku, tapi memang tidak ada yang namanya Yahudi Arab. Itu adalah istilah yang dibuat-buat untuk menunggangi identitas Yahudi, orang-orang Yahudi yang memang berasal dari wilayah ini, yang memang berasal dari tempat ini, dan mereka ingin mengarabkan mereka. Persis seperti yang dibayangkan oleh Yasser Arafat. Berhentilah menggunakan istilah ini. Ini adalah istilah kolonialis. Ini adalah upaya untuk menghapus identitas Yahudi. Dan aku benar-benar sudah muak mendengarnya. Siapapun yang melakukan hal seperti ini, menulis Yahudi Arab, melakukannya dengan sengaja. Oke, jadi dia adalah si brengsek minggu ini, Tala Kadura. Iya, maksudku kamu tahu, kamu gak bisa membuat video seperti itu tanpa ada semangat seseorang di baliknya, kan? Dia sedang melihat videonya. Dia melihat ke kamera dan kamu seperti, ya Tuhan, orang-orang Israel akan datang untuk menangkapku. Seperti kamu benar-benar merasa seperti, ada yang besar, kami sudah tahu tentang itu. Mereka sedang mendaki jalur-jalur di Asia dan puncak-puncak gunung di Eropa, dan mereka akan datang kepadamu. Maaf, aku sedang mencoba membuat matbuka. Maksudku, tidak ada yang akan datang mencarimu. Kami tidak peduli. Iya, serius. Aku tahu, mereka memang suka sekali bepergian. Iya, benar. Mereka memang begitu. Mereka benar-benar begitu. Lanjut, siapa brengsek pilihanmu? Brengsek pilihanku itu Megyn Kelly. Bagus juga. Bukan pertama kalinya. Mungkin juga bukan yang terakhir. Tapi sekarang, seperti biasa, sekarang dia jadi korban karena dia mengklaim bahwa Ben Shapiro tidak akan pernah punya platform dan tidak akan pernah menjadi seperti sekarang kalau bukan karena tampil di acaranya. Tapi karena dia benar-benar mengkritik Candace Owens, mengkritik Tucker Carlson, sekarang dia diserang. Dia diserang di atas panggung. Di Turning Point. Dan dia benar-benar diserang. Itu bukan taktik.
Dia menegurnya karena tidak benar-benar meminta Tucker Carlson untuk mengambil sikap yang jelas. Dan sebenarnya dia sudah sangat jauh menyimpang pada titik ini. Sebagai seorang manusia, rasanya seperti, yah itu temanmu, tapi kamu benar-benar bisa melihat seperti ada jaringan Qatar di balik semua ini. Karena memang ada orang-orang yang benar-benar berkata, ya kamu benar sekali, seolah-olah dia adalah iblisnya. Ben Shapiro adalah masalahnya, bukan kamu. Ini sangat menyedihkan bagiku sebagai seseorang yang sudah lama mengenal Ben dan pernah ikut membantu membesarkan nama Ben. 100%. Dia menjadi bintang di acaraku. The Kelly File. Saya sangat menyesal melihat ini terjadi. Dan seperti? Sama sekali tidak ada alasan untuk berkeliling mengatur tamu di acara orang lain dan mencoba merendahkan seseorang yang begitu menarik. Tapi, dan maksud saya, ini sebagai pujian. Sejenak, Piers Morgan. Memangnya kenapa? Tidak, saya mengkritik Israel. Tidak, kamu melangkah lebih jauh dari itu. Karena kamu mulai mempercayai teori konspirasi yang semuanya adalah fitnah darah, sangat anti-Yahudi, dan bahkan lebih dari itu, tidak memanusiakan orang Yahudi dan orang Israel. Dan kemudian maaf, seperti pada saat ini, aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak sopan. Implan dagumu justru menarikmu ke arah yang salah. Berhentilah membayar untuk terlihat seperti seorang wanita transgender. Duduklah dan renungkan tindakanmu sendiri. Maaf. Jangan minta maaf, sayang. Ya, Megyn Kelly benar-benar melakukan ini pada dirinya sendiri. Ya, aku setuju. Dia berbalik pada dirinya sendiri. Dia benar-benar dia hanya semakin keras kepala daripada berkata, oh tunggu dulu, mungkin aku sudah kelewatan. Dan sekarang tidak ada seorang pun yang punya otak bisa menontonnya melakukan hal lain. Ya. Kamu tahu, dia melakukan hal-hal lain di acaranya. Maksudku, misalnya, seseorang mengirimiku video beberapa hari yang lalu soal pasca menopause. Dia membuat acara tentang hormon. Ini akan sangat berguna untukku. Aku tidak bisa menontonnya. Aku benar-benar tidak bisa menontonnya. Pokoknya begitu. Fleur, menurutmu siapa yang paling brengsek? Oke. Jadi kabinet baru Inggris bahkan belum 5 menit berkuasa. Dan Perdana Menteri baru yang terpilih secara tidak demokratis karena dia dipilih oleh partainya sendiri, bukan oleh rakyat Inggris, yang bernama Andy Burnham, tidak sedang berkuasa. 5 menit kemudian, dia sudah mengeluarkan pernyataan ini. Meminta maaf karena mereka belum cukup mendukung Gaza. Bahwa Keir Starmer, yang kami kira adalah pengecut tahun ini, telah mengambil kebijakan terlalu lunak terhadap Israel. Pada dasarnya, Israel adalah, kamu tahu, seharusnya kita sudah menyerukan gencatan senjata lebih awal. Kita masih harus memastikan bahwa ada lebih banyak bantuan kemanusiaan. Dia mengungkit lagi hal dari 1,5 tahun lalu, orang ini, dan meminta maaf. Dia sudah meminta maaf. Perdana Menteri baru Inggris sudah meminta maaf kepada pihak-pihak terkait. Dengan kata lain, elektorat Islamis tentang fakta bahwa Partai Buruh telah mengecewakan dalam isu Gaza. Dia baru 5 menit menjabat karena Inggris seolah belum punya cukup masalah. Tidak, ekonomi mereka justru menyusut, benar-benar mengalami pertumbuhan negatif. Sementara ekonomi kita jauh lebih maju dengan angka positif. Investasi langsung asing mereka sangat rendah. Ekspor mereka menurun. Ini adalah masalah. Inggris sedang berada dalam dilema ekonomi yang nyata. Mereka mengalami perlambatan. Ekonomi, investasi mereka melambat. Mereka memiliki banyak masalah. Tapi pria ini baru berkuasa selama 5 menit. Dan inilah yang dia bicarakan tentu saja. Karena itu, lagi-lagi, taktik pengalihan. Dan kemudian, Menteri Pertahanan barunya, seorang pria bernama Wes Streeting. Aku rasa dia belum pernah menjalani dinas militer sehari pun dalam hidupnya. Dan dia, aku baru saja melihat kemarin, dia mencoba menjilat Trump. Karena dia jelas-jelas sadar mereka sedang dalam masalah dari segi keamanan. Jika Amerika pergi, pria ini mengatakan atau ada video yang dirilis yang menunjukkan bahwa dia mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan genosida di depan mata kita sendiri. Dan ketika ditanya lagi tentang video ini, sekarang setelah dia menjadi Menteri Pertahanan, dia berkata, saya tetap berpegang pada apa yang saya katakan. Jadi, begitulah bajingan minggu ini. Menteri Pertahanan, Sekretaris Wes Streeting, Andy Burnham, Perdana Menteri baru, pemerintahan Labour yang lemah. Mereka baru saja berkuasa 5 menit. Negara ini sedang hancur-hancuran. Keamanan dan energi mereka benar-benar menjadi masalah besar. Masalah eksistensial bagi ekonomi Inggris.
Dan apa yang mereka bicarakan? Gaza. Ya, karena itu disukai oleh orang-orang yang diharapkan terus memilih mereka. Mereka belum menyadari bahwa mereka sekadar alat yang dimanfaatkan dalam permainan yang jauh lebih besar. Mereka adalah bajingan pilihan saya minggu ini. Mereka memang sangat pantas disebut bajingan. Aku rasa itu tidak sepenuhnya salah untuk meminta maaf karena tidak menyerukan gencatan senjata lebih cepat kok. Aku akan membantahmu soal itu. Menurutku, waktu terbaik untuk menyerukan gencatan senjata adalah tanggal 6 Oktober. Itu akan menjadi waktu yang tepat. Mereka bisa mengembalikan jenazah Sandra dan para Sandra yang ada di sana pada tanggal 6 Oktober yang telah diculik bertahun-tahun sebelumnya. Averam dan Gistu, Hisham al-Asaid, dan jenazah seorang tentara yang gugur. Mereka telah menahan itu selama bertahun-tahun sebelumnya. Saya rasa itu akan menjadi waktu yang sangat-sangat baik bagi Inggris untuk menyerukan gencatan senjata. Ya, mereka sebenarnya bisa melakukan jauh lebih banyak. Dan dengan segala rasa tidak hormat kepada si brengsek ini, entah siapa namanya. Maaf. Setahun yang lalu, tepat di hari ini, aku berdiri di depan bantuan itu. Aku berdiri di depan bantuan yang membusuk di bawah matahari. Popok-popok berserakan di lantai. Karena kalau kamu benar-benar ingin bicara tentang bantuan kemanusiaan, naiklah pesawat dan pergi ke sana supaya kamu bisa melihatnya sendiri dengan matamu. Cukup. Ya, lihat. Ini lagi-lagi taktik pengalihan. Ini lagi. Dan faktor pengalihan. Inggris sedang hancur. Aku tadi di sana dan gila adalah saat aku di bandara Heathrow. Dan aku sadar dari mungkin ribuan orang yang ada di sana pada saat yang sama, aku mungkin hanya salah satu dari mungkin puluhan orang Yahudi. Ada ratusan dan ribuan orang dari seluruh dunia. Mereka tidak terlihat seperti aku, tidak berpakaian seperti aku, tidak berdoa seperti aku. Tapi kita adalah pusat perhatian dunia. Iya. Dan itu karena semua orang di semua negara ini, mereka mendapat manfaat ketika cahaya matahari. Atau seharusnya aku bilang sorotan, tidak menyinari mereka, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Dan yang jadi sorotan justru orang Yahudi. Dan begitulah perasaanku saat berjalan di bandara. Si Yahudi dengan sorotan tertuju padaku, dan semua orang lain dengan pakaian indah mereka. Atau mungkin pakaian mereka tidak begitu indah, dan pandangan hidup mereka yang sangat berbeda dari punyaku. Tidak ada. Tidak Kita ada. adalah Dan begitulah selebriti. kita. Dunia. Dan itu benar-benar gila. Ya, terkenal karena hal buruk. Boleh aku bilang? Kita lanjut sebelum kita tutup dengan para pahlawan minggu ini. Soshana, siapa pahlawanmu? Oke, pahlawanku adalah Hakim Bobby Shimagrup. Semoga aku mengucapkannya dengan benar. Karena dia menunjukkan sebenarnya dia orang Inggris. Dia adalah seorang hakim dari Inggris. Dan dia menunjukkan seperti apa seharusnya supremasi hukum itu. Tak kenal takut, berprinsip, dan tidak gentar menghadapi kekerasan bermotif politik. Dan dia menjatuhkan hukuman kepada para pria yang melakukan penusukan terhadap jurnalis Iran, Zarati. Dia melihat serangan itu sebagaimana adanya, yang merupakan serangan yang dilakukan demi kepentingan rezim Iran, menargetkan seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Dan ketika dia berbicara, dia menyampaikannya dengan sangat jelas. Ini tidak boleh terjadi. Ini adalah kekerasan yang bermotif politik. Ini bermotif budaya, dan itu tidak bisa diterima. Dan dia benar-benar menindak mereka dengan tegas, seperti yang kami katakan di Amerika. Saya tidak tahu apakah itu juga ungkapan di Inggris, tapi itu cocok di sini. Dia berkomitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara, tapi bukan kekerasan. Itu tidak bisa diterima. Kami punya sedikit cuplikan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa jelasnya dia berbicara tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang jahat. Dan kita semua berutang budi padanya. Dan semoga ini akan menjadi masa depan di mana orang-orang menyadari apa yang salah dan apa yang tidak bisa diterima, serta menjaga jalanan kita tetap aman. Dan penjara digunakan sebagaimana mestinya, bukan dibiarkan terbuka. Kamu belum mengungkapkan apa yang membuatmu berbalik melawan masyarakat tempat kamu dibesarkan. Tempat kamu bersekolah dan kuliah. Tempat kamu bekerja dan di mana keluargamu bisa menjalankan agamanya dengan bebas dan damai. Kamu memberitahu petugas probasi yang menyiapkan laporan prapidana bahawa kekerasan di Palestina membuatmu marah dan kecewa. Dan hal itu membuatmu mengagumi serta membagikan retorika yang digunakan oleh pendakwah kebencian seperti Al-Alaki untuk meracuni pikiran. Pada Agustus tahun lalu, kamu sudah berteman dekat dengan seorang pria yang tak lama kemudian melakukan serangan teroris mengerikan yang menargetkan komunitas Yahudi di kota tempat tinggalmu. Interaksi kalian yang terekam dalam video di masjid pada tanggal 9 Agustus menunjukkan dua pria yang sama-sama terlibat dan antusias merencanakan sebuah serangan keji terhadap fasilitas militer Inggris demi alasan agama dan politik. Contohmu harus menjadi peringatan bagi pria-pria yang tertarik pada bentuk Islam yang militan, penuh kekerasan dan destruktif seperti ini demi alasan agama atau politik. Dan bagian favoritku dari klip itu adalah saat dia bilang, Kitab Amsal orang Yahudi. Aku memang mendengar. Itu sangat menarik. Aku sampai berpikir, ya ampun. Oke. Bagus.
Sangat pahlawan yang sangat-sangat baik. Aku juga lega melihat bahwa sesekali ada hal baik yang datang dari Inggris. Syukurlah. Fleur, siapa pahlawanmu minggu ini? Jadi aku akan sedikit serakah karena aku tidak bisa memilih antara dua pahlawan. Mereka berdua sangat berbeda dan berasal dari bidang yang sangat berbeda. Tapi pada dasarnya mereka berdua adalah orang-orang yang berani membela kebenaran. Oke, jadi mohon bersabar ya. Yang pertama adalah Van Jones. Van Jones ya, seorang jurnalis di Amerika yang sangat saya hormati. Meskipun secara politik dia jauh lebih condong ke sisi progresif Demokrat. Tapi bahkan dia pun minggu lalu mengatakan, kita sudah gila. Partai Demokrat akan tersesat jika tidak bisa menyingkirkan sosialis Demokrat Amerika. Partai Demokrat akan tersesat jika mengatakan bahwa seharusnya tidak ada polisi. Seperti yang kamu katakan tadi, Emily, Partai Demokrat akan tersesat jika membenci Israel menjadi poin pertama dalam agenda Partai Demokrat. Lalu dia berkata, dia kembali keesokan harinya dan dia berkata, saya membuat pernyataan ini dan ternyata saya dibanjiri oleh telepon dan pesan dari para Demokrat yang ketakutan dan berkata, syukurlah kamu mengatakannya. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa harus Van Jones yang bukan seorang politisi yang harus angkat bicara soal itu? Maksudku, ada John Fetterman dan Richie Torres dan hanya itu, dan Van Jones. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan seseorang untuk angkat bicara dan mengatakan terus terang bahwa raja itu telanjang. Dan inilah yang sedang terjadi di Partai Demokrat. Dia angkat bicara dan menegaskan bahwa mereka sudah menjadi gila. Ini benar-benar gila. Jadi itu satu orang dan seseorang di bidang yang sangat berbeda tapi kurang lebih melakukan hal yang sama seperti Boy George yang baru saja angkat bicara. Kamu tahu, Boy George bilang, aku selalu menjadi teman orang Yahudi. Biarkan aku sendiri. Israel selalu menjadi negara yang akan kukunjungi, kucintai, dan dengannya aku akan berkolaborasi. Dan dia mendapat banyak kecaman. Dan yang aku suka dari dia adalah dia semakin teguh dengan pendiriannya. Dan sekarang dia merilis lagu berjudul We Shall Dance Again bersama beberapa kolaborator dari Israel. Dia semakin teguh dengan pendiriannya. Jadi, saya ingin kedua pria ini menjadi pahlawan karena mereka bersuara di tengah lingkungan saat semua orang ciut nyali dan mereka tampil ke depan dengan berani. Saya suka Boy George. Iya. Luar biasa. Iya. Pokoknya dia benar-benar cuek. Tidak, Ya. maksudku semakin mereka Dia menyerangnya. tidak Semakin mereka peduli. begitu, dia malah semakin cuek. Seperti persepan dengan kalian. Aku suka dia. Karena aku bahkan sempat berpikir Tepat pada satu titik, sekali. karena ini aku, manajerku adalah orang Yahudi. Tapi aku pikir, Oh, mungkin itu akan kembali lagi. dan dia akan mulai mundur. Tidak, dia tetap melanjutkannya. Iya, makin Dia ngotot tidak. dengan Dia justru pendiriannya. semakin yakin, Makin ngotot dan dengan dia pendiriannya. tidak akan berbalik, mundur. Ya. Dan aku suka itu, aku suka. Sedikit mengingatkanku, ya arketipe yang benar-benar berbeda. Tapi itu sedikit mengingatkanku pada Rappaport. Dia benar-benar tidak peduli soal apapun. Ya begitulah adanya. Memang begitulah dia. Kamu bisa suka atau benci. Dia tidak peduli. Bellamy, siapa pahlawanmu? Pahlawanku adalah Nick Matal. Nick Matal adalah orang yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, aku benar-benar memperhatikannya diam-diam sebelum kamu tahu dia mendapatkan banyak pengikut. Dia adalah seorang kreator digital dan seseorang yang sebenarnya bukan Yahudi, tapi menikah dengan seorang Yahudi dan dia sangat bangga akan hal itu. Dan dia sangat berpengetahuan, bukan hanya soal geopolitik, tapi juga selalu bisa memahami inti dari apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh orang yang sedang dia debatkan. Jadi ada cuplikan ini, silahkan lihat. Kata Yahudi itu sendiri baru ada sekitar tahun 1500-an. Sebenarnya, huruf J baru diciptakan pada tahun 1524. Sebenarnya itu akan menjadi S bahasa memang Ibrani omong aslinya kosong. itu. Itu sebenarnya berasal dari aslinya. Ibrani dan itu sebenarnya berasal dari pembuangan Babilonia. Kamu salah. Ivrit itu tidak disebut Ibrani, itu disebut Ivrit. Dan orang Yahudi Itu ketika suci. mereka... Sial, kamu sudah selesai? Bro, boleh Itulah aku intinya. keluarkan Apa yang kamu ponselku bicarakan? sebentar? Kata dalam bahasa Ibrani untuk Ibrani. Sekarang juga Inception ya. Kita akan. Kita muter-muter Kita aja. muter-muter aja. Ayo, kita Ini nggak akhiri. kemana-mana. Ya Ya, bro. bro, udah lama. Maksudku bro, kamu hanya mencoba mengubah definisi. Iya. Jadi aku tahu. Eritrea, terima kasih. Oke, tapi segera akhiri. Oke, itu tidak. Menurutmu bagaimana? Aku sudah muak dengan orang-orang seperti kamu bro. Iya. Semoga beruntung bro. Jadi yang aku suka dari itu adalah pria ini bilang kepada orang yang sedang berdebat dengannya, Ivrit bukanlah kata dalam bahasa Ibrani untuk Ibrani. Dan aku kayak, maaf, apa? Dan dia bilang, tidak, itu bukan artinya sebenarnya. Lalu dia berkata, tunggu sebentar. Jadi apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Dan dia, pria itu, terus ngotot sambil bilang, kamu bodoh, kamu sangat bodoh. Itu sebenarnya bukan artinya. Akhirnya dia mengetiknya di ponselnya, karena mereka bilang pembicaraannya cuma muter-muter, buat membungkam dia.
Lalu dia membuka ponselnya. Dia bilang, apa yang tertulis di sini? Dan dia bilang, ya, aku sebenarnya tidak peduli apa yang tertulis di situ. Tidak, kalau itu bukan bahasa Ibrani. Aku langsung mikir, oke, wow. Itu hal yang paling sederhana. Hal yang paling sederhana. Itu tidak ada. Jadi menurutku dia benar-benar pahlawan. Dan buatku pribadi, aku nggak bakal punya kesabaran untuk melakukan itu. Aku ini orang yang sebaiknya jangan sampai ada wajan di dekatku. Karena pasti akan kuayunkan. Itu juga pasti menghibur. Iya, kita harus cariin kamu beberapa wajan. Aku bisa membenarkan itu. Aku bisa membenarkan itu. Aku akan memukul, jadi ya lebih baik kamu daripada aku. Terima kasih banyak atas semua yang kamu lakukan, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk Israel. Dan aku harap istrimu tahu betapa bangganya kami semua padamu. Dan dengan semua kebencian yang kamu terima. Dan kemudian untuk semua kebencian yang kalian berdua terima, kamu tahu? Teruslah maju. Masih banyak cinta untukmu di luar sana. Tidak peduli apa yang para pembenci katakan, kami tetap mendukungmu. Terima kasih. Bagus, ya? Ya, mereka berdua, dia dan istrinya. Ya, kita harus mengajak mereka ke studio berikutnya. Ke studio Kita saat dia akan ada di mengundang Israel mereka ke lain kali. studio. Saya bersama dia beberapa minggu yang lalu di konferensi Kufi dan seorang pria muda mendatanginya. Dia benar-benar mengidolakan dia dan saya berdiri di sebelahnya. Kami sedang bermain biliar di bar dan dia bertanya kepada saya, apakah saya ibunya? Apakah saya ibunya Nick Matal? Saya langsung berpikir, ya ampun, apa saya terlihat setua itu? Tidak pantas sekali. Tapi aku suka Nick, aku akan senang menjadi ibunya. Sangat lucu. Dia hebat. Dia memang hebat. Jadi, pahlawan saya minggu ini adalah seorang anggota Kongres, Tim Sheehy. Dia menyampaikan pidato di ruang sidang DPR Amerika tentang perang di Iran. Dia sendiri adalah seorang veteran. Kami akan memutar cuplikannya. Salah satu gelang Zionis itu, dia terbelah dua oleh IFP Iran. Rezim yang sedang kita lawan ini tidak peduli dengan politik partisan kita. Mereka tidak peduli siapa yang kamu pilih, kepada siapa kamu berdoa, atau di mana kamu tinggal. Mereka ingin membunuh kita semua. Dan mereka tidak hanya mengatakannya, mereka benar-benar melakukannya. Dan mereka sudah melakukannya selama 47 tahun. Ini adalah perang pilihan. Partai Demokrat benar. Ini adalah perang pilihan yang dimulai oleh sekelompok teroris radikal gila yang mengambil alih sebuah negara indah 47 tahun yang lalu. Pada dasarnya, pertama kali saya melihat pidato ini, itu benar-benar membuat saya menangis. Karena melihat seseorang yang begitu jelas memiliki hubungan pribadi dengan isu ini, terutama yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membela Amerika Serikat, dan yang melihat dengan sangat jelas ideologi dan mentalitas di balik Republik Islam, dan bagaimana hal itu menjadi ancaman langsung dan segera bagi warga negara Amerika. Di satu sisi, melegakan mendengar itu. Dan di sisi lain, rasanya seperti beban yang lebih berat lagi. Karena rasanya seperti diingatkan lagi. Bukan hanya, kamu tahu, aku banyak bekerja dengan orang-orang Iran di dalam Iran, diaspora Iran di seluruh dunia. Dan aku mendengar kisah-kisah mengerikan tentang pengalaman mereka. Dan dalam beberapa kasus, tentang apa yang sedang terjadi sekarang, berdasarkan sebagian konteks yang saya miliki. Tapi aku tidak sesering itu mendengar sisi orang Amerika tentang hal itu dan bagaimana hal itu telah memengaruhi kehidupan orang Amerika dan benar-benar menghancurkan keluarga. Bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir dengan perang Irak atau apa yang terjadi di Afghanistan dengan pasukan Amerika Serikat, tapi selama 47 tahun. Rezim ini berkuasa dengan menculik dan menyandera warga negara Amerika di kedutaan Amerika selama lebih dari 1 tahun. Sejak hari pertama, beginilah rezim ini. Ini bukan tentang Israel. Bahkan bukan tentang orang Yahudi. Ini tentang Amerika Serikat. Dan jika kamu peduli pada negaramu, peduli pada rakyatmu, dan peduli untuk bisa hidup dalam damai dan aman, satu-satunya cara untuk mewujudkannya dalam jangka panjang adalah berdiri tegap tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut melawan Republik Islam Iran dan segala yang mereka perjuangkan. Karena mereka berusaha menghancurkanmu. Jadi saya hanya ingin berterima kasih kepada anggota Kongres ini atas kata-katanya yang jujur dan keberaniannya. Serta karena telah menunjukkan melalui pengalaman dan traumanya sendiri, betapa pentingnya isu ini bagi setiap orang Amerika. Jadi, anggota Kongres Tim Sheehy, Anda adalah pahlawan saya minggu ini. Benar-benar luar biasa. Dan menurut saya, Apa? Sebelum dia bahkan terharu saat menceritakan kisah itu, dia melepas gelang milik temannya, yang merupakan seorang prajurit yang gugur, seperti itu menambah begitu banyak konteks pada semua yang baru saja kamu katakan. Karena dia bilang, aku tidak berbicara tentang ini sebagai seseorang yang jauh dari. Aku tidak setuju membaca untuk melapor. Sebuah tidak, laporan. kamu Tahu tidak kan? bisa.
Kita tidak perlu diberi pengarahan tentang itu. Dia sudah mengalaminya sendiri, melihat dan merasakannya. Dan itu membuatku menangis. Seperti yang aku bilang, itu membuatku sangat emosional. Karena aku berpikir, wow, bagaimana bisa begitu banyak orang begitu buta? Padahal ada seseorang yang memberitahumu setiap aspeknya yang memang memengaruhimu, yang memang berdampak padamu. Kenapa? Karena kamu orang Amerika. Iya, tidak cukup banyak orang yang mendengar itu. Jadi, iya, itu pilihan pahlawan yang bagus. Saya senang itu menjadi viral, tapi kita memang harus mengakhiri untuk minggu ini. Tapi kita sebenarnya bisa lanjut berjam-jam, tapi kita memang harus mengakhiri. Jadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di JNS dalam acara The Quad, dan kita akan bertemu lagi minggu depan.